jam 2.01 ya. Kita mau mulai mempersiapkan dulu ya. Mempersiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai dulu. Kita lihat dulu ya. Setelah agak ini baru kita mulai. Oke, sudah mulai 14 jamnya sudah mulai ya. Kita mulai ya. Kita tunggu nanti kehadiran dokter Imeldanya ya. Untuk bahasan kali ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai. Halo semuanya. Kali ini kita mau ngebahas ngobrolnya yang santai-santai aja, tapi pengennya ngasih ilmu ke audiens atau ngasih ilmu ke yang lainnya. Jadi kebetulan narasumber sekarang orangnya sibuk sekali. Alhamdulillah dapat waktu, beliau mau, beliau bisa ya. Jadi kali ini bahasannya mengenai nutrisi ya, nutrisi yang tepat di masa new normal ini ya. Jadi kita tunggu nanti Dokter Imelda sebagai narasumbernya ya untuk masuk. Jadi IG Live kali ini saya mau narasumbernya ngasih dulu materi. Setelah materinya disampaikan, terus juga yang audiensinya ngerti apa yang mau dibahas, baru setelah itu kita mulai bahas pertanyaan. Jadi maksudnya tidak langsung ada pertanyaan dijawab, tidak. Jadi kali ini nanti saya coba setiap pertanyaan saya tuliskan dulu. Kebetulan saya dibantu oleh 2 asisten saya. Jadi nanti nulis dulu pertanyaannya apa. Setelah ada pertanyaan baru mulai saya bahas pertanyaannya. Tetapi nanti kesempatan untuk awal saya ingin narasumbernya menyampaikan dulu materi yang memang harus narasumbernya mau sampaikan, biar semua orang paham dulu. Oke, kita tunggu Dokter Imeldanya dulu ya. Pembicara kali ini soalnya sibuk sekali beliau ini ya. Halo Dokter Imeldanya udah. Nah, Dokter Imeldanya sudah ada ya, tinggal tunggu dulu. Sepertinya beliau sudah aktif. Halo, yang minta disapa. Halo semuanya. Lama kita nggak ketemu ya? Iya, lama. Makin cantik aja, Susan. Aduh, kakak tuh yang makin cantik. Sudah kangen umur loh. Sekian tapi masih tetap kencang semuanya. Berarti anti-agingnya berhasil. Iya, berarti anti-agingnya pas ya. Ini untuk awal kita kenalin dulu ya, Dokter Imelda ya. Biar tahu dulu semua yang lihat ya. Iya. Dokter Imelda Chandra ini kebetulan beliau adalah dokter Embiomed AM, founder dan owner dari klinik Diantra Klinik di Surabaya. Jadi jauh jarak Surabaya dengan Palembang, ya. Beliau juga sekarang kebetulan master anti aging, lulusan di Udayana Bali. Terus master nutrisi dan sedang lanjut di Expand Master Nutrisi di Kuala Lumpur. Jadi sudah kemana-mana, webinar juga sudah kemana-mana, kuliahnya pun sudah di dalam dan di luar negeri. Jadi sudah pasti banyak ilmunya ya. Yang barusan sudah dapat ijazah akupunktur. Tuh kan, akupuntur juga sudah jago.
ya. Jadi Terus yang terakhir ini Master mm-mm, Nutrisi, Master Hormon, tapi mm-mm. masih kelas online. Mudah-mudahan selesai corona bisa ujian di Brussel jadi Master Hormon. Waduh, tuh bukan lagi di dalam negeri, sudah di luar ya, sudah di Brussel, jauh sekali. Sudah gitu sekarang lagi aktif juga ya Dokter Imelda tuh webinar yang ngisi. Salah satunya malahan yang menarik itu sekarang lagi ikut yang forum yang di Harvard Medical School ya dok ya. Ya, ya. Nah, Karena tuh kan. ingin update ilmu biar bisa share ke semua orang. Tuh. Ilmunya di-share terus, jadi nggak justru kesempatan buat nanya tuh sekarang ya dok. Karena apa? Ya. Karena dokternya lagi sempet, biasanya sibuk terus ya. Mohon maaf agak terlambat sedikit, tadi pasiennya agak diusir sedikit juga. Nah, Masih ada pasien. Masih ada pasien ya, tapi udah janji ya setelah dibilang-bilang, ayo dong dok buat live, ayo dong dok buat live, baru ya sempet. Terus San, kita kayaknya janjian ya sama-sama biru. Oh iya ya. Nggak janjian tapi biru ya. Sama. Padahal kita nggak bilang dari awal baju biru ya. Iya, nggak janjian. Ini Dokter Imelda nih kan sekarang kita mau ngebahas ini ya dok, mau bahas masalah yang nutrisi yang tepat buat masa new normal ini. Jadi nih dok, kan pasti yang nanya tuh sudah mulai ada. Tapi biar nanti ketika dimasukin ke IG Live, itu IGTV, orang-orang dapat nih ilmu dari dokter. Jadi gimana kalau Dokter Imelda jelasin dulu, apa sih nutrisi itu? Buat apa sih? Gimana sih? Nah, biar mereka paham dulu nih dok, nutrisi itu seperti apa? Nutrisi itu kan sebenarnya zat kimia di dalam tubuh kita yang sebenarnya ada juga. Tapi beberapa nutrisi yang lain sebenarnya juga tidak ada di tubuh. Sehingga itu yang kita belajar bersama pada saat terjadi proses aging, yang dulu kita enggak apa-apa, akhirnya kita butuh suplemen. Atau memang, atau memang suplemen itu tidak bisa ada di dalam tubuh kita, sehingga kita harus ambil dari luar. Contoh mungkin vitamin C, itu kan tidak bisa diproduksi sama tubuh sendiri. Sehingga kita harus nambah dari luar. Tapi seperti GSH atau glutathione, dia bisa diproduksi. Tapi bertambah usia, produksinya otomatis menurun. Sehingga kita juga harus menambahkan dari luar. Jadi itu kurang lebih perbedaannya. Kemudian nutrisi ini kan juga bukan cuma dari obat, bisa juga dari makanan. Iya, betul dok. Oke, berarti nutrisi dari obat. Iya, ada multivitamin berarti ya dok ya. Terus ada juga yang bentuknya bisa dimakan ya. Dimakan. Minuman juga ada kan sekarang. Banyak tuh ya dok ya. Jadi namanya? Ini kan kalau nutrisi sendiri tuh berarti mencakup apa aja nih dok? Diet yang sehat kah atau apakah dok? Jadi harus bedakan dua dulu. Tapi kita ngomong bahasa awam aja ya, Dokter Susan ya. Iya, betul. Jadi lebih paham. Nutrisi itu ada namanya antioksidan, ada namanya vitamin. Oke, iya dok. Nah tadi kan udah sempat dicontohin yang GSH glutathione, itu golongan antioksidan. Iya. Tapi kalau misalnya ADEK, A, B, C, D, itu kan golongannya vitamin yang kita belajar bersama. Nah kayak antioksidan itu juga kita harus lihat ada premier, ada sekunder, tersier. Sehingga untuk pemilihan vitamin harus benar-benar cerdas. Jangan kita misalnya ada orang, konsumsi 5 vitamin, tapi 5 vitamin ini sebenarnya fungsinya sama semua. Jadi mubazir namanya dok ya? Mubazir, iya. Terus kadang-kadang kan ada orang juga nggak mau pusing, terus dia akhirnya beli kayak multivitamin. Jadi ada satu obat tapi udah gabungan semua. Nah, kekurangan dari multivitamin tuh kadang-kadang dosisnya terlalu kecil, saking dia mau masukin semuanya juga kan. Betul dok. Kayak kita mau makan, kayak kita mau makan paket ayam, ya harus ngikut itu, nggak bisa milih. Jadi ada plus minus, sehingga nomor satu yang harus kita tahu dulu, kita nih sekarang butuhnya yang mana. Jangan kita ikut orang, jangan kita lihat iklan, jangan juga kita cuma dengar ada orang, sekarang banyak banget multi level marketing ya. Terus akhirnya terpengaruh dengan itu.
Minuman vitamin pun banyak sekali. Ada yang bilang isinya Banyak. glutathione, isinya Vitsela, Yes. tapi mungkin tadi digabung-gabung jadi kadarnya tidak mencukupi ya dok. Justru banyak yang Iya, kurang atau dia kadarnya. salah, terlalu satu fokus di satu tapi yang lain nggak kena. Kemudian juga yang perlu diingat, mungkin kalau kita ngomong seperti minuman, nutrisi, kan sekarang banyak jus-jus, Iya jus banyak sekali dok. apel, jus apa, itu kan juga vitamin. Tapi Mm-mm. sekali lagi saya bilang, lihat belakangnya, kadang-kadang vitaminnya hanya berapa persen, gulanya yang tinggi. Jadi bukan Betul. dapat Jadi nutrisinya, kena diabetesnya. jadi justru Sebelum itu ya diabetes nggak gemuk bisa dulu. diet ya dok. Iya. Iya iya iya. Heeh. Iya iya paham dok. Nah, itu orang awam Itu kan tadi masih banyak yang belum paham. betul betul dok. Memang minuman tuh kadang-kadang mereka maunya manis, enak dilihat. Nah tanpa dilihat isinya itu gulanya berapa persen sih? Nah, jangan-jangan banyakkan gula tadi seperti dokter bahas dibanding vitaminnya sendiri. Iya, seperti kita pernah belajar bersama kan, orange juice itu gulanya justru tinggi kan. Iya betul. Kita merasa kayak, oh kita minum vitamin C, padahal bukan. Karena kadang-kadang Iya kita membaca tulisan tapi tidak membaca komposisi. betul. Itu kebiasaan yang banyak banget dilakuin sama orang-orang kita tuh begitu. Jadi oh ini ada vitamin Iya. C-nya. Padahal nggak baca yang lain itu kebanyakan apa? Iya, vitamin C-nya mungkin 20%, 80% pengawet, pewarna, Hmm, perasa. ya, justru itu nggak bagus ya dok ya buat tubuh kita ya. Iya, iya, Tadinya mau awet muda, justru awet tua berarti ya dok. iya. Terus juga mungkin ngomong awet muda, Dokter Susan ya. Kemarin Heeh. tuh saya kebetulan baru di WA salah satu dokter di Indonesia, terus kayak tanya, kayak dok, dokter pakai infus anti aging apa? Terus ada juga Betul. kayak temen dokter juga tanya kayak dok pakai produk anti aging apa? Jadi saya Heeh. balas lagi, saya bilang saya nggak ngerti pertanyaan karena sebenarnya anti aging itu bukan produk, anti Ya aging betul. itu bukan satu treatment, tapi anti Betul. aging itu adalah suatu ilmu. Mm-mm. Bagaimana kita awet muda sehingga itu butuh holistik, nggak bisa Beberapa. kita hanya beli Iya satu betul. A, satu B, kita langsung awet muda. Itu butuh proses dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Iya betul 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 dok. Karena tadi kan kita juga kalau anti aging berarti secara tidak langsung mau organ tubuh kita optimal semua ya dok. Kalau organ Iya, tubuh kita mau optimal mau nggak mau kita nggak mungkin berharap dari satu oh pakai multivitamin ini aja bagus jadinya nggak iya, mungkin nggak dok pasti banyak kebutuhannya ya. iya. Dan orang tuh suka mikir anti aging itu cuma wajah atau kulit. Padahal dia Betul lupa, yang lain juga ikut aging. betul. Tulangnya Jantungnya, nggak dilihatin. lambungnya, tulangnya, iya. Jadi orang suka lupa, kejarnya di wajah aja. Harusnya Ya yang lain holistik, tahu yang itu saya bilang. iya betul betul. Tahu-tahu yang lain keriputan ya dok. Jangan kayak gitu Iya, ya. atau kadang ya ininya kenceng, lehernya juga udah keriput semua. Iya. Iya bener itu yang nggak diperhatiin. Terus hormonnya juga hormon yang lain-lainnya nggak diperhatiin. Kadang-kadang kalian mikir oh yang penting muka bagus aja ya dok, tapi yang lain nggak diperhatiin sama mereka. Iya, Sekarang trennya begitu ya dok. hormon juga harus Iya seimbang, tapi optimal juga. Nah, kalau ngomong hormon memang nggak gampang. Lebih baik kita balik lagi ke nutrisi, Dokter Susan. Kita iya. ngomong Nggak nutrisinya bahas yang lain COVID. nanti. Iya, Iya nanti bener kita bener. larinya terlalu jauh. Iya terlalu jauh bener-bener dok. Heeh. Ini saya mau tanya juga nih dok, biar orang pada paham nih. Ada nggak perbedaan kebutuhan nutrisi untuk anak-anak, misalkan untuk remaja, untuk dewasa, atau orang lansia? Ada nggak perbedaan nutrisinya sendiri? Ya, pasti ada. Dan biasanya sebenarnya kalau anak-anak, saya selalu bilang, di bawah 2 tahun, nutrisi paling lengkap sudah ASI-nya ibu kan. Makanya kita kan pejuang Betul. ASI ya, Dokter Susan. Ya, ASI itu number one. Ya. Ya, Yang saya heran kan banyak ibu-ibu tuh nyari vitamin yang dipipet-pipet, dianya kasih susu kaleng. Padahal harusnya 0 sampai 2 tahun bisa dari ASI plus kalau sudah di atas 6 bulan makanan ya. Tanpa perlu ditambah yang lain. Sebenarnya saya lebih berprinsip seperti itu kalau untuk anak-anak. Kecuali memang ada kasus khusus untuk anak ini kita kelihatan misalnya oh dia kekurangan vitamin ini atau kekurangan vitamin ini. Nah, itu mungkin kita butuh tambahkan. Tapi kalau kita lihat nggak ada apa-apa ya udah dari makanan
kemudian dari ASI Oke. udah sangat cukup. Kalau anak usia Mm-mm. sekolah, sebenarnya dari makanan juga cukup. Cuma karena sekarang Oke. lagi kita ngomong new normal, jadi lagi Iya. pandemi. Nah, ibarat nih Mm-mm. kita sekarang ini lagi perang loh. Kan kalau Betul. lagi perang, keluar rumah harus bawa Mm-mm. senjata. Nah, Betul. itu yang kita butuh. Kita butuh vitamin-vitamin yang mencegah Ya. supaya virus Mm-mm. namanya COVID-19 ini, kalau deket-deket kita, dia tuh nggak bisa menjadikan kita inang. Karena Mm-mm. bedanya Ya, virus sama betul. bakteri yang sekali lagi aku mau jelasin, kadang mungkin orang awam juga tidak mengerti. Kalau Mm-mm. bakteri itu masuk ke tubuh kita, kuman, ya udah dia tanpa tubuh kita dia bisa berkembang biak. Tapi kalau virus, kenapa sampai virus tidak bisa pakai antibiotik kan? Iya, betul. Makanya kalau Tidak ada virus yang dipasang. penting itu yang penting itu sistem imun. Karena COVID-19 Betul. waktu masuk ke tubuh kita, dia butuh inang. Inang itu ya badannya kita kan. Kalau Kita badan inangnya kita ada di situ. sistem imun kita kuat, COVID-19-nya nggak bisa nempel, dia nggak Mm-mm. bisa memperbanyak diri. Nah, Mm. untuk COVID-19 ini sudah banyak penelitian dan kebetulan saya baca juga. Yang paling utama kan Mm-mm. sebenarnya vitamin C. Kenapa Betul. vitamin Oh, C? berarti yang utama Karena vitamin C ya, Dok? iya, kenapa vitamin C? Karena vitamin C ini memperbanyak leukosit. Jadi dalam arti bukan meningkatkan leukosit ya. Leukosit itu kan kita tahu Mm-mm. sel darah putih. Jadi ibarat Betul. badan kita ini kayak benteng. Nah, Mm-mm. kalau kita minum vitamin C, kita banyakin tentara. Oke, yang Supaya, berjuang gitu ya, Dok? iya, Mm-mm. iya, supaya pada saat virusnya masuk ke tubuh kita, tentara langsung protek, dia jangan sampai masuk ke dalam kastil kita dong. Dia nggak sampai nempel di tubuhnya kita. Dia hanya numpang Oke. lewat. Oke. Terus juga yang sudah sangat terbukti juga untuk COVID ini adalah vitamin D. Vitamin Oke, D vitamin D. ini, iya, ini juga Vitamin D termasuk berapa nih, Dok? D3 ya, Dok ya? D3. Ya, vitamin D3 ini sebenarnya sebelum terjadinya COVID-19, pandemi ini, kita nih sudah lebih dahulu terjadi namanya pandemi vitamin D, kekurangan vitamin Betul. D. Betul. Padahal lucunya kita di Indonesia harusnya Tinggal kita matahari semua ya. banyak. Ya, Harusnya ya. kita tidak kekurangan vitamin D, tapi kok Harusnya. kita kekurangan ya. Ya, Nah, di betul. situ kan akhirnya diteliti karena vitamin D tidak cukup dengan berjemur. Nah, ternyata Kecuali berarti kita tidak bayi, cukup ya. iya. Oke. Jadi kecuali kita Hmm. bayi yang masih baru dilahirkan itu dijemur-jemur lah, vitamin D-nya cukup. Lah kita sudah umur berapa? Nggak bisa. Kita mau jemur dari pagi sampai matahari terbenam, Mm-mm. fleknya keluar, vitamin Iya, D-nya juga hitam naik, tapi kulitnya. nggak banyak. Iya. Iya, iya. Itu banyak, Dok. Pasien saya seperti itu. Mukanya jadi hitam, vitamin D-nya pas dites tetap naiknya sedikit. Nah, itu yang jadi salah ya, Dok ya. Iya, heeh. Dan vitamin D ini kan juga bukan cuma dari matahari, dia juga dari makanan. Ya, Jadi kayak ikan ya, sarden, susu, telur, keju itu kan juga ya, vitamin D, salmon. Jadi dari ya. makanan juga. Tapi kalau sekarang yang saya bilang ibarat kita lagi perang, tetap harus konsumsi vitamin D3 Oke, dari luar ya, Dok. dari luar. Karena sekarang kita lagi perang. Beda Mm-mm. situasinya. Ya, betul. Bukan buat Nah, menjaga dari biasa aja ya, iya, Dok ya. nah, Mm. vitamin D3 ini punya dosis yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Oke. kayak anak-anak, masih anak Mm. SD, ambil aja yang Ya, 1000 international unit. oke. Berarti 1.000 untuk anak-anak ya, Dok. Iya, ya sampai dilihat berat badan ya. Kalau dia Mm-mm. sudah SMP tapi dia agak gemuk di atas 50 kilo, ya mungkin Mm-mm. sudah harus pakai yang 3000 sampai 5000. Oke, berarti kalau dia udah lebih dari dewasa, berat badannya kita naikin ya, Dok Iya. ya. Oke. Terus kalau sudah di atas 25 tahun, yang kita tahu kalau 25 tahun sudah mulai terjadi namanya proses aging kan. Betul, tahap awal. Sebenarnya sudah harus pakai 10.000 international unit. Oke. Itu 10.000 sekali makan atau dibentukin jadi beberapa kali Satu makan? kali satu pagi aja. Oke. Kalau yang Berarti ketemu, pagi minumnya ya, Dok? iya, kalau yang ketemu
obat yang satu kapsul, satu itunya 10.000. Kalau dia punyanya yang Ya. 1.000 ya dia minum 10 ya. Ya, karena di Indonesia, Dok, mohon maaf perlu diperbarui. Jadi kita masih ada, setahu saya itu 5.000 sama 1.000. Ya, Iya, yang jadi sudah ada sebaiknya foam yang itu. 5.000 terus diminum 2. Di Senturi kan juga banyak ya. Di Senturi Ya, juga ada yang banyak. 5.000 ya. Jadi diminum Ya. 2. Ya. Dan kalau mau lebih tepat, Dokter Susan sebaiknya Ya. cek darah Ya. untuk vitamin D 25OH. Oke. Itu ada ya, Dok, di lab biasa juga, di Prodia atau Ada di Prodia, di lab mana-mana sekarang sudah bisa. Dan menurut ya. pengalaman saya, kebetulan kan Betul. pernah pegang pasien swab positif. Oke, Jadi oke, misalnya dokter nih kita pertolongan. dapat pasien swab positif, udah nggak keburu mau ngecek vitamin D 25OH Iya. karena udah swab positif, tapi dia tanpa keluhan, tanpa gejala, itu saya Oke. langsung kasih 40.000, Dokter Susan. 40.000 sekali makan itu, Dok? Sekali makan aja, terus besoknya dia maintenance 10.000 karena logikanya kita naikin dulu, baru abis itu kita stabilkan. Oke, ke maintenance ya, Dok, Kenapa? ya. Kenapa sangat penting vitamin D ini? Karena ternyata kalau kita tahu virus corona itu kan seperti rambutan. Ada duri-durinya, ada rambut-rambutnya. Ya. Ya, kalau yang digambar-gambar vitamin, itu, Dok. vitamin D ini dia merontokkan spike-nya. Jadi botak nih COVID-nya. Oke, jadi nggak ada tempat berpegang ya, Dok? Iya, otomatis kalau dia udah botak, ya kayak orang jadi cacat kan, nggak punya tangan kaki. Nah, dia lebih lemah lagi. Kan sebenarnya kita mau melemahkan virus ini. Iya, terus betul. Menaikkan daya tubuh. Yang nggak boleh lupa juga, selalu saya ingatkan, zinc. Jadi ada yang namanya mineral zinc. Oke, jadi Dok. Bukan vitamin, tapi mineral. Fit C, Fit D ya, Dok, kita ulang sama satu zinc ya, Dok. Zinc picolinat. Ya. Zinc ini ada macam-macam, Dokter Susan. Yang menurut penelitian untuk COVID, sebisa mungkin cari yang zinc picolinat. Oke, zinc picolinat, betul ya, Dok? Zinc picolinat ini nah ini agak tricky karena zinc ini kalau orang gangguan lambung biasanya mual. Ya. Jadi kalau yang bisa sekaligus 3 pagi ya nggak apa-apa. Kalau enggak yang zinc ini siang aja karena biasanya siang makannya makan gede kan. Oke, berarti setelah makan berarti ya, Dok ya? Iya, setelah makan. Nah, zinc ini fungsinya di mana? COVID-19 ini masuk ke tubuh kita udah dihadang sama vitamin C sebagai tentara. Ya, tentara kemudian kita konsumsi vitamin D, dibotakin COVID-nya. Jadi dia tambah cacat lagi. Oke. Tapi ya, si COVID-19 ini dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri sama mereplikasi diri. Jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 kan jadi kayak gitu, Dokter Susan. Iya, betul. Nah, zinc ini dia mutus rantai. Dia mutus rantai dari DNA menjadi RNA. Sehingga misalnya COVID itu masuk 1, ya sudah dia cuma 1. Sampai kita matikan dia nggak bisa berkembang biak. Oke, jadi 3 itu peranannya masing-masing punya peranan ya, Dok. Makanya penting 3 vitamin tadi. Mineral. Dan itu sudah ada penelitian ya, Dokter Susan ya. Memang penelitian untuk COVID. Betul, oke, Dok. Selain itu juga banyak sih nutrisi yang pengaruh juga dan saya pakai, yaitu glutathione GSH juga karena dia mother antioksidan yang kita tahu. Kemudian ibunya berarti ya. Jadi ibu. Kemudian kurkumin. Nah, kurkumin ini juga untuk meningkatkan sistem imun dan kita tahu kurkumin ini antibiotik alami. Oke, kurkumin. Kurkumin ini kalau di pasar kan namanya kunyit. Iya. Tapi kan kunyit nggak mungkin kita makan berkilo-kilo ya, Dok. Jadi harus bentuk yang kapsul isinya banyak berarti ya, Dok. Iya, jadi sudah diekstrak. Ya, betul. Karena kalau kita mau makan kunyit, 1 truk mungkin setara 1 kapsul. Nah, iya, itu yang saya mau pertanyakan, Dok. Nanti soalnya kalau yang awam dengar, oh berarti kunyit bagus. Tiap hari mereka nanti akan makan kunyit, tapi mereka nggak paham. Kunyit yang kita butuhkan itu banyak sekali, makanya harus yang diekstrak, dibentukin jadi kapsul. Ya. Nanti harga kunyit naik nih kita ngomong begini, Dokter Susan. Nanti pasar bergejolak.
Nanti besok saya jualan kunyit yang ada di dok. Iya. Jahe juga meningkatkan sistem imun. Oke, Kemudian vitamin E. Iya. Vitamin E dok. Ya. Oke. Jadi banyak nutrisi-nutrisi, cuma ibaratnya kalau misalnya keuangan terbatas, kemudian ada orang juga bukan cuma masalah keuangan terbatas, tapi minum obat banyak-banyak nggak bisa. Ya. Wajib 3 itu aja. Asumsinya begini mereka berpikir dok, maaf. Kalau minum vitamin, walaupun vitamin banyak-banyak kok rasanya kayak obat ya, gitu kan? Jadinya nggak nyaman mereka tuh. Padahal sebenarnya itu kalau vitamin itu sebenarnya kan bukan obat ya dok. Bukan. Asumsi di tapi kepala kan suka terbalik. Suka terbalik dokter Susan. Malah sekarang orang suka itu kayak obat dijadikan vitamin. Kenyataan sekarang misalnya obat kolesterol dibikin seperti vitamin. Nah, itu diminum tiap hari. Nah, itu yang kalau orang hormon pasti nggak suka ya, Dok? Iya, karena kan biangnya hormon kolesterol. Kalau kolesterolnya terlalu rendah, bahan bakunya jadi nggak ada. Nah, kalau kita mau ngomong, kita mau ngomong hormon untuk COVID-19 ini, DHEA itu untuk sistem imun. Oke, berarti itu yang harus diperkuat ya dok, DHEA-nya. Iya. Dan makanya orang-orang yang rendah DHEA, dokter Susan, itu biasanya dalam setahun ada pernah masuk rumah sakit. Jadi orang yang pasti langganan sakit, gitu, dok. Langganan rumah sakit itu coba cek DHEA. Karena sebenarnya DHEA di Amerika ini suplemen loh, dijual bebas. Iya, saya tahu biasanya beberapa ya di sana tuh bebas. Nggak kayak di sini kan belum ya dok ya, di Indonesia tuh. Ya karena mungkin belum maju ya. Kita kan agak tertinggal sedikit. Terus terang terakhir waktu saya ikut bahkan di Kanada, di Thailand, kanabis sudah boleh. Kanabis itu ganja kan? Iya. Dan sebenarnya itu benar-benar buat obat ya. Jadi kayak kanabis ternyata kan kita ini makin belajar sebenarnya makin kita banyak nggak tahu loh dokter Susan. Iya, betul. Makin kita punya namanya sistem pencernaan. Terus kita punya namanya sistem-sistem macam-macam pernapasan. Itu yang kita belajar di kedokteran lama. Ternyata di kedokteran yang paling baru itu ada namanya sistem kanabinoid. Nah, sistem kanabinoid ini kalau dia terganggu apa yang terjadi? Alzheimer, Parkinson, autis. Itu makanya yang penyakit-penyakit seperti itu juga sering dibilang tidak ada obatnya. Tapi kanabis tapi juga kanabis itu bukan ganjanya ya dokter Susan. Itu harus dibikin obat. Jadi kalau nggak salah lagi. Betul. Tapi juga tetap di Indonesia belum boleh. Dan sebenarnya untuk seperti Parkinson, Alzheimer, seperti gitu-gitu, tanpa kita memakai barang yang masih dilarang, kita masih bisa pakai glutathione, kita masih bisa pakai yang lain-lain. Oke, berarti bisa ya dok untuk orang Parkinson kasih bisa glutathione. Iya, glutathione itu bagus banget dan ada penelitian orang yang mandi air dingin, bisa memproduksi glutathione lebih banyak. Setelah ini dok, pasti semua orang mandi air dingin, percayalah. Tapi katanya kan kayak sekarang orang mandi air anget deh. Itu saya dok. Soalnya enak kan mandi air anget ya. Padahal ternyata mandi air dingin, mungkin orang tua dulu ya dok, kan mereka belum ada tuh orang air panas. Jadi mereka ketika mandi air dingin justru mereka secara tidak langsung, memproduksi sendiri glutathione jadi lebih bagus. Dok. Iya. Makanya mereka harapan hidupnya tinggi-tinggi untuk lebih usianya, tinggi, kan? Ya. Makanya kalau kita ngobrol Susan, maksudnya kayak kenapa ya orang dulu lebih sehat daripada orang sekarang? Iya. Ya kan? Kita lihat dari hal simple, dokter Susan. Misalnya kloset dokter Susan. Kloset kita semua sekarang kloset duduk kan, nggak ada yang jongkok. Iya. Padahal itu sudah nggak bagus ya dok. Zaman dulu mau sampai umur 90 tahun ya WC-nya jongkok ya tetap jongkok kan. Iya. Betul. Makanya lututnya lebih kuat orang dulu. Iya, orang sekarang tuh lututnya udah nggak kuat dok, kolesterolnya naik kemana-mana, ya mudah-mudah. Iya. Karena semua tinggal pakai remote, TV pakai remote, makanan Gojek. Bener ya dok ya.
Jadi kita balik lagi nih dok ke yang tadi kebutuhan nutrisi tadi ya. Berarti kan anak-anak, orang dewasa sama lansia sebenarnya berbeda, ada kadarnya yang beda sendiri ya dok. Iya, ada dosisnya. Ada dosisnya sendiri. Terus juga ini dok mau tanya, tadi kan kita ngebahas yang vitamin D nih dok. Sebenarnya vitamin D itu ada beberapa tuh saya juga lihat yang bertanya. Vitamin D3 itu sebenarnya yang bagus itu dikonsumsi yang gimana nih dok? Atau yang di pasaran nih yang sudah ada mereka bisa beli langsung kayak di Century tadi kata dokter. Itu vitamin D yang gimana nih dok? Yang bagus vitamin D3-nya. Vitamin D3-nya intinya kita lihat international unitnya. Jadi terserah mau merek apa, yang penting dosisnya. Jadi yang isi di dalamnya. tadi saya bilang, ya berarti kalau yang bisa dengerin kita, bisa live bareng kita, minim dia 5.000 loh. Karena udah bisa mainan IG live kan, bisa nonton kita. Iya. Kalau yang anak-anak yang 1.000, iya minimal 5.000 lah, minimal udah 5.000. Oke. Kadang ada yang nanya nih dok, dokter nyaranin pakai multivitamin, dokter sendiri pakai nggak? Saya tanya sekarang, dokter Imelda pakai nggak itu semua dok? Minum sebelum adanya COVID, saya setiap hari pasti karena udah belajar nutrisi. Jadi pinginnya kita kalau bisa jangan sakit. Sebenarnya selama kita bisa mengoptimalkan kadar hormon dan nutrisi, kita bisa menghambat aging proses. Jadi namanya awet muda itu kita bukan bikin awet muda, tapi kita menghambat prosesnya. Iya, betul ya dok. Jadi kalau bisa mencegah biar nggak terlalu, bolehlah usia nambah, tapi kalau perlu yang lain sehat semua ya dok. Tapi ternyata karena kan sama, kan dokter Susan tahu karena ada dua kan usia kronologis sama fisiologis dokter Susan. Ya, kronologisnya bisa aja bertambah sesuai KTP, tapi fisiologisnya kalau bisa tambah hari tambah muda. Nah, kalau bisa ya dok, kayak dokter Imelda nih masih muda terus. Nah, harus happy. Iya bener ya dok ya. Ini dokter nanti gini, akan di masa pandemi ini ya dok, nutrisi tadi kan sudah kita bahas nih, multivitamin ya. Apa aja yang harus kita siapkan selain 3 yang penting tadi kan vitamin. Kalau nggak ada uang banget kita cukuplah minum vitamin C ya dok, terus vitamin D sama zinc. Terus juga yang saya tanyakan dok, ada nggak makanan atau minuman yang bisa kita minum untuk menopang yang tadi selain kayak tadi kurkuma dan lain-lain, ada nggak dok? Kayak vitamin atau khusus buah gitu. Kurkumin dan kurkuma berbeda. Oh iya, salah saya yang salah. Iya, benar-benar. Kurkuma temulawak, kurkumin kunyit. Itu juga kunyit, orang awam kadang-kadang orang-orang kadang-kadang masih bingung. Kemudian sebenarnya kalau orang nanya misalnya dosisnya berapa? Semakin kita resiko terpapar, dosis semakin tinggi. Kemudian kalau mau hemat ya jangan keluar rumah kan. Berarti kita nggak kena COVID. Dan nomor 1, walaupun kita minum vitamin ini, aku bilang itu invisible masker. Jadi masker yang tidak terlihat. Tapi nomor 1 kita juga tetap harus pakai masker supaya kumannya nggak masuk. Kayak tetap masker itu nggak boleh disepelein ya dok, walaupun pakai lah. Kalau vitamin C kita tahu pasti itu ada di kiwi, jeruk, semua makanan-makanan itu mengandung vitamin C yang tinggi. Betul. Kemudian vitamin D yang tadi saya bilang sarden, telur, salmon. Itu semua juga intinya makan seimbang. Nah, yang agak sulit memang zinc. Zinc biasanya banyak di kerang-kerangan kan, di seafood. Iya, tapi kerang sekarang kita nggak tahu ya dok, apa terpapar logam atau tidak gitu kan? Nah, itu lagi. Memang sekarang kan jadi maju kena, mundur kena ya kita. Iya betul dok, kayak bumerang jadinya dok. Iya. Yang barusan juga saya bahas, kebetulan pasien saya sebelumnya defisiensi enzim D6PD. Nah, enzim D6PD ini kan jarang, dan ternyata setelah saya baca itu baru ditemukan 2010. Sekarang 2020, berarti baru 10 tahun. Jadi masih baru berarti dok. Masih baru. Literatur dan penelitian tentang D6PD ini masih kurang banget. Nah, orang kalau defisiensi D6PD itu nggak boleh konsumsi vitamin C justru. Oh, kenapa itu nggak boleh konsumsi? Karena nanti jadi hemolisis. Jadi ibarat sel darah merah kita kan bulat, Dokter Susan. Kalau yang ada enzim D6PD, begitu dia minum vitamin C, jadi
bergerigi. Terus kita tahu sel darah merah umurnya berapa panjang, kurang lebih 3 bulan, 120 hari. Kalau itu jadi kayak lebih pendek. Oh, justru nggak bagus ya. Iya, tapi ternyata juga G6PD ini ada klasifikasi dari 1 sampai 5. Jadi ada yang berat, ada yang tanpa gejala. Wow. Dilema juga ini ya dok berarti ya, buat kita ini yang mau Ya, tapi kan sebagian besar nggak apa-apa. Jadi biasanya kita bisa dengerin tubuh kita sendiri sih. Memang kalau kayak kita minum vitamin C malah kita kayak tambah lemes. Kan kita tahu ya kalau orang kurang darah itu berarti lemes ya. Jadi kayak lebih gampang capek, agak sesak napas atau jantung berdebar pada saat kita minum vitamin C. Berarti kita defisiensi enzim G6PD. Kalau kita mau ngecek ya lebih bagus karena kan itu masih perkiraan ya. Iya betul. Tapi kan untuk ngecek itu mungkin harus ke lab yang kayak tadi Prodia juga bisa berarti ya dok ya? Ternyata Prodia belum bisa. Nggak semua laboratorium bisa. Paramita bisa. Oh, berarti ke Jadi, Paramita bisa ya? Iya, mereka merujuk ke laboratorium yang lain. Dan saya baca-baca juga pemeriksaan itu ternyata agak sulit karena ada suhu ruangan tertentu. Jadi kalau salah juga cek, bisa jadi hasilnya ya dok ya? Hasilnya jadi bias gitu dokter Susan. Jadi kayak nggak bener. Susah-susah gampang berarti ya dok ya? Iya, tapi secara umum 90% semua orang bisa lah. Vitamin C, vitamin D, sama zinc itu kan pasti bisa. Pasti ya, rata-rata orang kita bisa ya dok? Iya. Ini nih dok, kalau kita ngobrol lagi, ngebahas lagi materi, pasti kan masih banyak. Karena dokter Imelda itu kalau sudah mau berceritakan pasti semuanya dikeluarkan sama beliau. Jadi sekarang kita mulai agak sedikit jawab-jawab pertanyaan dulu ya dok ya? Iya itu udah banyak. Udah mulai itu yang banyak nanya. Ini loh dok ya pertanyaannya. Vitamin yang mudah didapat dan bagus dikonsumsi setiap hari apa aja nih dok? Tadi sudah dijelasin ya dok ya, yang 3 berarti ya. Oke. Terus dampak hormon estrogen lebih dominan pada pria? Oh dok, ini ada pertanyaan. Ini hormon pertanyaannya dok. Katanya dampak hormon estrogen itu lebih dominan pada pria itu seperti apa? Nah, banyak bapak-bapak yang timbul perut, pantatnya ke belakang, terus mulai ada payudara, itu estrogen dominan kan? Oh, nah berarti itu berarti tanda-tandanya bapak-bapak itu sudah hormon perempuannya sudah dominan ya dok ya? Iya, mungkin kebanyakan tahu tempe, susu soya, atau kan yang kita tahu senoestrogen itu loh dokter Susan. Iya betul dok. Iya, senoestrogen itu kan dari kita beli makanan pakai styrofoam, terus minuman mineral kita taruh di mobil panas berhari-hari, terus kita minum airnya. Nah, itu bahaya ya dok, ternyata jadi estrogen semua ya dok? Iya, jadi senoestrogen kan? Iya. Belum lagi makanan ya dok, makanan kayak ikan yang buat makan pakan ikan, pakan ayam. Itu kan junk food. Hormon, ya? Junk food. Nah, junk food itu ya dok ya. Nah, itulah. Iya. Padahal anak-anak suka itu ya dok, dan banyak sekali anak-anak kecil yang memang sudah estrogennya dominan ya dok kalau dilihat ya. Iya, makanya kan kalau saya lihat zaman sekarang kayaknya angka kista mio meningkat. Betul dok. Dan saya nggak tahu apakah karena keterbukaan sekarang atau memang karena pola makan. Sorry to say, LGBT juga makin banyak kan? Betul. Iya, jadi nggak tahu, itu harus penelitian sih, iya. Betul. Harus diteliti lagi dari mana? Apa jangan-jangan dari hormon tadi ya? Iya. Dari makanan karena juga banyak yang dari hormon juga kan. Walaupun lingkungan itu pengaruh juga ya. Saling menunjang betul, lingkungan, hormon, jadi nggak sendiri ya dok ya? Iya. Ini dok ada pertanyaan. Contoh jenis vitamin D katanya dok. Terserah mau merek apa aja. Iya, terserah merek apa aja. Yang penting dosisnya kita harus tepat, itu aja. Dan vitamin D3 ya dok ya, jangan vitamin D aja. Vitamin D3, iya. Dan sebenarnya vitamin D3 itu akan terserap kalau di dalam ada vitamin K, magnesium juga loh. Oh, berarti K sama magnesium penting juga ya dok di dalam tubuh? Iya, tapi vitamin K kan kita bisa dapat dari buah-buahan sayuran warna kuning. Paprika, pepaya. Nih dok, paprika kalau di daerah itu susah dok nyarinya, apalagi yang bisa di daerah ini. Yang praktek di daerah kan dok, nah susah nyari paprika dok.
Iya. Yang ada mereka ketemu yang Pepaya merah-merah. aja Dokter Susan. Pepaya. Pepaya aja lah. Iya. Oke. Pepaya malah Tuh, banyak di sana. murah meriah ya, berarti murah meriah, tapi ternyata ada kandungannya ya, bagus kandungannya Iya. Dok ya. Kalau magnesium dari apa nih Dok? Makanan yang Magnesium juga sama sih, lebih kayak ke seafood gitu ya Dok ya. Oke. Kan kalau Seafood. mineral ini agak-agak sulit ya, mineral. Yep. Berarti lebih enak makan sebenarnya ya. Kayaknya ini ada yang nanya tadi salah, ada yang salah paham Dokter Susan nanya yang vitamin cannabinoid. Apa ya itu? Iya makanya. Nanti saya baca lagi nih Dok. Ini juga Dok, tadi sudah ya, vitamin D yang bagus seperti apa sudah dijawab. Apa itu kanabis katanya Dok? Ada yang nanya Dok, apa itu kanabis Dok? Kanabis itu sebenarnya tanaman yang akhirnya diekstrak, kemudian dipakai untuk pengobatan. Tapi terakhir saya dengar Indonesia juga udah boleh kok, tapi di satu daerah dan maksudnya kayak kan itu harus oilnya bukan ganjanya, jadi salah ya. Seperti kita kan di kedokteran ada obat batuk yang kita namain kodein untuk kanker, morfin. Jadi bukan semua orang bisa konsumsi, no. Jadi dokter yang berkompeten, dokter yang mengerti. Iya. Jadi sebenarnya diceritakan ini supaya orang-orang lebih open minded loh. Maksudnya kita pengobatan kita udah jauh sampai ke situ. Ayo semua orang harus lebih open minded. Harus ayo gimana dirinya supaya sehat, supaya bagus, menyeimbangkan semuanya. Betul Dok. Terus Dok, ini bagaimana, ini ada yang nanya, bagaimana mengekstraksi dari ganja? Ini mah bukan kerjaan kita ya Dok. Ya. Sudah ada penelitinya. Ya, dan di Indonesia masih belum bisa. Itu yang bisa di Kanada sama di Thailand. Oh, itu sudah ada ya Dok. Tapi mereka pun kan jelas peredarannya ya Dok ya. Tidak untuk semua boleh membeli. Enggak boleh semua dokter. Jadi satu instansi kayaknya yang khusus. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Ya sama lah ya. Seperti kita juga kayak meresepkan kodein, meresepkan obat-obat psikotropika kan enggak boleh sembarang. Tidak semua orang kita kasih. Jadi benar-benar harus pengawasan. Betul. Harus jelas ya Dok peredarannya ya. Iya. Terus ini adakah multivitamin kanabinoid dokter? Ini pertanyaan. Nggak ada. Adakah? Nggak ada ya Dok ya? Berarti salah tadi dengerinnya Dok. Dokter Susan, apakah ini daerah Palembang sehingga banyak yang tertarik dengan kanabis? Jangan-jangan ini Dok. Kanabis itu bukan bentuk obat, tapi dia minyak, oil. Nah, dan itu ada perbandingan. Iya, ada perbandingannya untuk orang Parkinson, ada kadarnya berapa, jadi itu lebih sulit lagi. Saya belum terlalu mendalami. Karena saya pikir juga nggak perlu mendalami sih, di kita nggak ada kan. Belum ada di Indonesia Dok. Tapi kita kan harus tahu perkembangan kedokteran di luar tuh sudah sampai kemana gitu ya Dok ya. Iya. Ini ada pertanyaan Dok, di luar nutrisi. Dia nanya gini, Dok, gimana cara mengelola stres? Apalagi saya ini kan lagi lagi menyusui. Lagi menyusui tapi dia tuh maunya biar tidak stres katanya. Gimana nih Dok? Pengalaman dokter ini kayak gimana? Ini kayaknya kena baby blues. Iya, itu kayaknya kena baby blues Dokter Susan. Progesteronnya rendah. Tapi gimana caranya? Ya, nomor satu pasti kita tetap melawan itu dengan hati. Kemudian kita tahu juga kan, ada namanya hormon oksitosin, hormon happy. Nah, oksitosin itu murah, nggak usah beli oksitosin. Pada saat bayi itu menyusui, mengisap puting kita, oksitosin kita keluar. Betul Dok. Jadi lebih ke kita balance diri kita, cari olahraga ringan. Cari olahraga iya olahraga ringan, terus cari kegiatan yang kita seneng ya, misalnya kayak nonton. Jadi jangan nonton horor mungkin, jadi pikiran tambah jelek. Drama Korea lucu-lucu. Iya, drama Korea gitu ya. Tapi jangan yang sedih drama Koreanya, ikutan sedih ya Dok. Iya, lihat yang bagus-bagus. Terus nomor satu sebenarnya kita berpikir lagi. Sekarang kita posisi lagi ibu menyusui. Nikmatilah masa-masa itu, karena tidak semua perempuan bisa mengalami itu loh. Bersyukur. Jadi bersyukur itu yang penting. Walaupun kadar progesteronnya rendah,
Kalau belum ketemu dokter hormon yang tepat, dengan kita bersyukur, itu Ya, bisa betul. sangat membantu. Apalagi ini Iya. kan bukan kelainan hormon yang seumur hidup. Sebenarnya Ya, kalau masih bisa ibunya diolah bisa ya, Dok. menghandle, iya itu lewat. Itu kan hanya baby blues yang kadang-kadang sebulan 2 bulan. Mm-mm. Ya, kadang juga dok sebenarnya ada sampai berlarut-larut karena tidak paham. Tapi mungkin ada kita bahas di sesi berikutnya aja ya dok, ngebahas hormon. Iya. Karena kalau kita ngebahas hormon, banyak lagi Nutrisinya pembahasannya. iya, nutrisinya kelewat nanti. Iya, berarti ini dok, ada pertanyaan juga. Multivitamin, ini pertanyaannya masih ke cannabis ya dok. Multivitamin, cannabinoid ada di luar negeri nggak? Nggak ada ya dok ya? Kalau itu cuma buat orang sakit, bukan multivitamin. Jadi kalau sudah kena Parkinson atau kena Alzheimer, nah itu baru cari. Itu Baru pun referensi nyarinya ke dokter. luar negeri. Makanya juga di luar negeri, di Indonesia nggak bisa. Iya, ya betul dok. Ini dok katanya nanya lagi, berapa dosis harian yang disarankan per hari untuk vitamin C, zinc, dan glutathione? Iya. Berapa Jadi nih dok? kalau vitamin C itu sebenarnya sesuai berat badan. Seperti aku bilang, sebenarnya kalau anak-anak 1000 mili cukup. Kalau seperti kita itu kadang butuh sampai 3000 loh, Dokter Susan. Karena kan kita 3.000. terpapar juga, kita kan ketemu pasien. Jadi Ya, kita tiap melihat hari. dari kondisi pasien. Tapi kalau mau umum-umum, 1000 aja. Asal kita tiap hari itu sudah Minum. mencukupi. Vitamin D3, 5000 international unit minimal. Kemudian zinc picolenat, ada yang 20 mili, ada yang 50 mili. Oke, zinc berarti 20 mili atau 50 mili ya dok? Iya, sebenarnya vitamin ini kan bukan juga masalah, selain dosisnya tepat, kita harus konsumsinya rutin, baru tercapai. Ya. Iya, Kayak baru itu tercapai dalam, imunnya. betul. Makanan dalam bentuk lain ya dok ya? Iya, makanan dalam bentuk lain. Selain kita juga makan harus bagus ya, Dokter Susan. Iya, betul. Tapi kan takutnya kita makan kurang, jadi kita asupan dari dalam yang tadi ya dok ya, minum vitamin, multivitamin, karena takutnya yang kita makan memang kurang pasti ya dok. Betul. Nah makanya ini juga jangan diet ya, lagi covid terus diet tambah nggak makan tambah kurang gizi. Ingat ya pemirsa, jangan diet. Kalaupun diet yang baik ya dok. Yang baik. Sebenarnya kan orang itu terbalik, Dokter Susan. Misalnya dia diet, dia nggak makan tapi dia ngemil. Kalorinya lebih besar di ngemil, lebih baik dia makan. Ya, yang penting 3 kali ya dok. Jangan makannya jadi 5 kali. Iya. Terus ya kalau bisa jangan gorengan yang dipilih. Nah betul dok. Ini yang bahaya dok, menyesatkan. Ini dok terus mau nanya lagi, glutathione nih dok. Glutathione ini apa namanya, katanya berapa dosis hariannya nih dok? Ya, glutathione bisa 500 sampai 1000 mili. Memang kan sedianya 500 mili ya. Semakin tua, ya pasti semakin besar dosisnya. Oke, berarti semakin tua minumnya harus semakin banyak dosisnya ya dok. Iya. Dan kalau mau dikait-kaitkan Dokter Susan, vitamin C itu untuk kolagenisasi kulit. Jadi selain kita terhindar dari COVID, kolagen kita juga bisa lebih bagus. Zinc kita tahu sendiri, ya, zinc sering saya pakai untuk pasien saya jerawat. Jadi orang yang berjerawat, rambut rontok, itu biasanya kekurangan zinc. Iya, jadi pada saat kita konsumsi untuk COVID, kita juga dapat rambutnya jadi banyak, jerawatnya juga hilang. Lah kalau GSH kita tahu sendiri, itu juga bisa untuk flek. Nah, jadi bagus semua jadinya dok. Iya, jadi dia punya fungsi ganda-ganda. Mukanya jadi cantik. Nah, kan? Iya. Ini pertanyaannya dok. Paramita yang di Mataram ada nggak ya dok? Nah, saya nggak tahu nih. Bisa. Ada ya dok? Bisa. Paramita seluruh Indonesia bisa. Oh, untuk cek di 6PD kayaknya tanya yang itu kan? Bisa. Iya, cek tadi. Bisa. Ada sinergis ya dok dari junk food dengan angka kejadian LGBT. Nah, sinergis nggak dok katanya antara LGBT sama junk food? Iya. Itu kan yang kita bilang kayaknya butuh penelitian. Ini baru perkiraan kita karena junk food ini
mempengaruhi hormon. Kalau kita tahu LGBT juga dipengaruhi hormon. Walaupun hormon itu sebenarnya bukan 100%. Kalau menurut Betul. saya 50% lingkungan kan. Betul. Tetap dia tinggal di mana dengan teman yang gimana ya, Dok? Iya, Lingkungan sehingga gimana? bergaullah dengan baik dan benar. Iya, betul, Dok. Oke, terus pertanyaan lagi. Nutrisi untuk ibu hamil biar bayinya tetap sehat, tercukupi, Dok. Tapi berat badannya biar nggak naik terlalu berlebihan. Katanya gimana ini, Dok? Sebenarnya tetap sih kita konsumsi vitamin, terus tambah kalau ibu hamil omega 3 ya, itu kan ada EPA DHA. Oke, berarti omega 3 ya, Dok, tambahannya. Iya. Kemudian juga kalau ibu hamil supaya berat badan nggak naik, ya pemilihan makanannya. Jangan maksudnya minumnya es sirup, terus makannya goreng-gorengan, santan-santan, iya kan? Martabak, gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari pola makan sih. Karena sebenarnya ibu hamil, kalau kita hamil kita tahu kita kan biasanya nambah 9 sampai 13 kilo itu dianggap normal kan. Betul, Dok. Jadi sebisa mungkin sebenarnya saya suruh pasien sebelum hamil atau masih bulan pertama cek positif, langsung timbang. Terus dia bikin target di diri dia bahwa dia harus terjaga sampai berapa. Kalau sudah lebih dari 13 kilo atau sudah sampai 20 kilo itu kan sebenarnya sudah bukan untuk kebutuhan bayinya, tapi kelebihan berat badannya. Mamahnya menumpuk lemak gitu ya, Dok? Iya, karena jadi kayak kambing hitam apa aja. Iya. Iya bener, Dok. Berarti, Dok, boleh nggak sih kayak orang lagi hamil itu karbohidrat yang kayak dari nasi dikurangi atau diganti beras merah gitu? Ada nggak, Dok? Boleh nggak itu? Kalau saya tipe dokter yang sebenarnya listen to your body. Jadi sebenarnya selama kamu makan nasi putih dan berat badanmu juga nggak naik banyak, it's okay, no problem. Karena nggak semua orang juga harus pindah beras merah. Tapi kalau misalnya dia beras merah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Soalnya kita tahu sendiri, ibu hamil aja awal-awal udah mual, mau pakai beras merah aja udah susah. Iya benar-benar, iya benar, Dok. Yang ada tuh suruh ganti pula yang penting merah, ya. Susah juga. Iya, yang ya, penting nasi putihnya bukan satu bakul, ya berapa sendok. Jadi intinya kayak balik lah ya, protein harusnya lebih banyak, ikannya harus lebih banyak ya. Oke. Oke, dia tuh jadi biasanya kan orang tuh karbohidratnya yang banyak, Dok. Proteinnya sedikit. Padahal kalau lagi hamil nggak apa-apa juga, Dok. Sayur sama protein lebih banyak ya. Nggak apa-apa. Terus jangan lupa kalau memang hamil juga, jangan lupa olahraga. Olahraga ringan, jalan pagi, yoga. Ya. Kalau ibu hamil rata-rata kalau untuk di daerah mungkin jalan pagi tiap hari itu nggak apa-apa, bagus ya, Dok. Itu kan yoga murah ya. Iya. Betul. Semua orang bisa olahraga jalan pagi. Nah, apa sih, Dok, modalnya cuma sepatu ya, Dok ya? Mau pakai sandal juga nggak apa-apa, kan nggak suruh lari jalan pagi. Iya, iya bener, Dok. Ya. Ini, Dok, ada pertanyaan lagi. Vitamin yang mudah didapat dan bagus dikonsumsi setiap hari apa aja nih, Dok? Ya seperti saya bilang, terserah mau beli di mana aja, mau beli online, mau beli di mana aja, boleh, itu yang penting dosisnya, iya. Oke. Terus, Dok, pertanyaannya lagi, ini tentang nutrisi apa, Dok, yang bagus untuk mempercepat kehamilan? Misalkan orang mau hamil, biar lebih cepat hamil, katanya nutrisinya apa nih, Dok, yang harus disiapin? Iya, kalau laki-laki kan kita tahu vitamin E ya, dia memperbanyak, membuat sperma lebih bagus. Kalau perempuan tuh yang sering jadi masalah kan sebenarnya hipotiroid loh. Banyak pasien saya yang fertil itu infertil karena hipotiroid. Kita nggak suruh minum obat tiroid, tapi kurangi gluten. Dan kita tahu tiroid ada hubungan sama vitamin D. Jadi kalau kita konsumsi vitamin D dosis yang cukup, kita juga akan gampang hamil kan. Oke, berarti mau hamil minumlah vitamin D. Selain bagus ke muka, bagus ke tulang, buat corona juga nggak ada, biasa hamil ya, Dok ya, bonusnya. Iya. Terus apa lagi nih, Dok, selain itu? Vitamin E juga bantu untuk kesuburan.
Oke. Cuma memang vitamin E ini agak tricky pada orang-orang tertentu, malah bisa menjadi jerawat. Nah, iya ini yang trouble, Dok. Iya, jadi agak lebih hati-hati, kita yang tahu dosis kita sendiri. Dan Mm-mm. tetap vitamin E ini juga kita perlu juga. Sehingga maksudnya seperti aku bilang, Dokter Susan, kita lihat kebutuhan aja. Terus terang kalau vitamin E saya nggak terlalu sering ya. Paling dalam setahun saya minum 2 minggu, karena aku udah berasa kayak kulitku nggak terlalu kering. Itu kan bikin oily juga. Kalau kita terlalu banyak jadi oily, makanya ini jadi jerawat. Oke, berarti secukupnya aja ya dok. Mungkin kayak dokter tadi kondisinya berapa lama, setelah itu ganti yang lain gitu ya dok ya. Ganti vitamin yang lain. Oke, berarti selain tadi vitamin D, vitamin E juga bagus. Laki-laki, perempuan vitamin E boleh ya dok. Kalau folat itu gimana dok? Boleh nggak? Kan ada tuh sekarang tuh yang selalu menganjurkan folat dikasih untuk orang yang mau hamil. Boleh, karena asam folat itu pada saat kita hamil, dia membantu dalam pertumbuhan sel sarafnya itu loh. Jaringan saraf itu jadi sehat karena asam folat. Kalau yang saya baca, literatur dari luar, sebenarnya kita butuhnya 5 mg. Asam folat itu dok ya? Iya, dulu di Indonesia ada 5 mg. Sekarang kayaknya tinggal 1 mili, bahkan ada yang 400 mikrogram, terlalu kecil. Terlalu kecil berarti dok? Berarti harus minum beberapa tablet ya dok ya? Iya, dulu sempat ada Dokter Susan 5 mili, itu malah yang kalengan, tapi nggak tahu kok sekarang nggak keluar lagi. Susah dok berarti, nggak ada yang ini, nggak ada yang pakai, makanya jadi ditarik. Iya. Terus ini pertanyaannya juga, untuk ibu hamil agar badannya selalu fit, gimana nih dok? Apa yang di vitaminnya mesti minum? Biar selalu ya sama. fit badannya. Sama kayak tadi. Dibolak-balik vitaminnya sama, nomor 1 pikiran, sama dia harus beraktivitas biasa supaya fit. Jangan hanya di kamar di atas tempat tidur, gimana mau fit? Nah, berarti harus olahraga juga ya? Iya, olahraga ringan, terus ibu hamil tuh harus banyak baca loh supaya anaknya pinter. Jadi harus melakukan sesuatu supaya anaknya jadi cerdas juga. Kita harus kayak membaca, belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan menjadikan kehamilan seperti penyakit. Terus orangnya jadi diem. Mager ya dok, diem, tidur aja. Harusnya dia happy, bersyukur dia hamil, terus cari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yang tidak berbahaya untuk ibu hamil. Nah, oke. Ini dok, kalau ngebahas tentang nutrisi itu pasti banyak banget. Pertanyaan aja banyak-banyak ini. Nanti mungkin, karena ini kan video durasinya juga kayaknya sudah biasanya 1 jam kan ya dok ya. Dokter Imelda juga kayaknya praktek lagi nih, pakai baju masih pakai seragam praktek. Jadi nanti mungkin dok ada beberapa pertanyaan, misalkan di IG. Ini kan kebetulan mau di IG TV-in. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin nanti kita langsung ke dokter ya dok ya. Iya boleh. Aku juga mungkin mau titip itu ya dokter Susan, pemakaian masker ya, yang orang awam masih belum paham. Oh iya boleh. Nah bener dok, iya, jangan di IG ada, biar mereka paham. Iya, karena menurut saya itu penting ya. Banyak orang nggak tahu kalau masker kain itu nggak bisa proteksi virus. Jadi jangan pakai masker kain. Oke, apa dok masker yang terbagus nih untuk proteksi virus sekarang? Minimal masker medis. Masker medis loh sekarang murah, udah nggak mahal. Jadi nggak boleh kain, nggak boleh yang scuba itu juga nggak boleh loh. Itu cuma buat debu. Oh, yang scuba tuh yang kayak nutup gitu ya dok? Iya, yang warna-warni, yang nanti orang pakai sesuai baju warnanya. Betul dok. Sekarang lagi tren tuh dok. Iya. Kalau mau itu juga nggak boleh. Tren, pakai medis dulu ya dok. Pakai masker medis, baru dibawa di luarnya apa masker scuba. Mungkin nggak apa-apa kali ya kalau kayak gitu. Iya. Makanya saya bilang sebaiknya itu juga harus ngerti karena vitamin bagus, tapi kita maskernya salah. Ya saya bilang ibarat kita perang loh. Tentara kita misalnya ada 100, kita pergilah ke keramaian, COVID-nya ada 1 juta, kita nggak pakai masker, masuk ke kita sama aja banyak. Kita yang kalah gitu dok. Iya. Bener dok. Bener dok, nanti mungkin kan dokter juga ada tuh literatur yang saya lihat pernah untuk yang masker itu berapa persen bisa ini, mungkin nanti bisa ditayangin juga di videonya dok, biar lebih paham kan yang lihat oh berapa persen ternyata bisa melawan virus dan lain-lain gitu ya dok.
Iya, karena banyak yang salah itu Dokter Susan, sehingga angka kita nggak turun-turun kan? Iya, udah gitu sekarang kan new normal, orang-orang pada udah nggak takut lagi, Dok, pada Iya. berkeliaran kemana-mana. Kadang ada yang